waktu itu briefing gitu kan. Hari ini kau yang bawa acara, bawa ini, bawa acaranya. Oke gitu. Set sekali dia datang, enggak bang? Tep langsung. Nggak mau tiba-tiba kayak, apa sih gitu. Iya. Langsung udah change dengan kawan gitu. Karena aku tuh orangnya bisa gak syukur dengan orang, walaupun gak ada sebab. Aku dapat kesempatan buat diajak jadi penutur jati di bandara. Apa tuh? Yang mbak-mbak bandara itu yang manggil-manggil pesawat gitu. Nah, saya itu suara Eike Sai. Kapan? Perhatian kepada segala pesisir kapal terbang Garuda Indonesia dengan nomor GA 1, 2, 3 Nanda Nuju. Yaps, balik lagi di podcast Muda Jambi bersama Ainun. Yay. Ya. What's up? Kali ini beda nih Nun. Apa? Ainun tuh datang tuh spesial. Ngapa Kali tuh? ini ada Masih Tamil. Oh gitu. Apa tuh masih tamil? Jadi ini minuman susu yang kayak kekinian. Ya udah hati dengan aku di sini bang. Nah coba lu itu strawberry milk tuh. Strawberry yo. Iya, ini yang aku cicipin mangga. Coba cicip ah. Enak nih John. Pengen kan? Yang di belakang pengen. Pengen lah, udah ngincer nih. Ini nih ada jelly apa nih? Kayak agar-agar. Oh harus diaduk-aduk dulu bang. Yoi, jadi tidak turun dia tuh kalau Iyo. aku. Diaduk tuh. Udah hati di dosen aku kayak gini bang. Jadi masih tamilnya ada 4 varian rasa. Nun. Ada green tea nih. Ada green tea, ada vanilla, ada juga mangga yang aku coba nih. Terus yang sama ini tuh yang Apa nih strawberry? Strawberry. Iya. Cukup 15.000. Nanti IG di sini. Mati, orang edit susah nih. IG di sini. Sitip. Masih tamil. titik mil cek di Instagram. Wow. Balik lagi. Yoi. Minum dulu. Minum dulu. Ini kering. Jadi bapak-bapak yang mungkin ada yang belum tahu mungkin tentang Ainun. Ainun salah satu perempuan yang aktif di bidang Olahraga. Bisa Bisa ditengok dari betis aku kan. Iya. Pemain bola saya. Kacau nih. Dan Ainun tuh yang aku tahu nih ya. Apose, Pertamos, MC, terus Amin. penyiar radio sekarang. Widih, ya Tambah Allah. lagi yang Ainun senang banget tuh tentang masalah pecinta alam. Wah. Iya apa bang? Kata orang ya. Kata orang. Tapi jelas. Iya. Sebelum ke situ, COVID kayak gini kesibukan Ainun apa aja? Ya COVID ini mau tidak mau harus kita lakuin ya bang ya kayaknya normal. Nyari duit ya kan. Aduh. Sedih nih. Ada yang ngejepit, ada yang jepit. Aku nak nengok ada yang jepit. Beda lain ya. Pagi pasti nyiar penyiar radio. Oh, masih nyiar. Cuman Sesuai protokol. waktunya sesuai dengan waktu Ainun sih. Dengan kebetulan aktif juga di percaya udah aku nih dai loh bang. Waduh. Salah aku pakai celana pendek ini. Salah aku. Jadi aktif di organisasi namanya Forum Dai Muda Jambi. Terus juga di IO juga gitu. IO. Gitu. Terus apa lagi Nun selain itu? Ya udah biasa namanya jomblo ya. Bolak-balik lihat handphone aja gitu. Seorang Ainun jomblo. Percaya udah. Selo. Sama. Jadi gitu sih bang, Iya. kayak siaran gitu kan. Kebetulan juga radio aku tuh waktunya timingnya tuh sesuai dengan penyiarnya, dengan announcernya gitu. Oke, bagus. Berarti kalau misalkan berarti MC itu kalau ada acara berarti ya? Kalau ada event aja gitu. Tapi yang aku pengen tahu kenapa pengen dalam segi pembicaraan gitu nah, yang Ainun kejar kayak radio, MC kan udah ibaratkan kalau ketemu di MC tuh ketemu orang, ngomong tuh udah kayak makanan sehari-hari nih. Pembelajaran awal nih bagi orang kawan-kawan misalkan kadang kan orang kan malu juga apalagi perempuan ya. Iya benar. Tambah Apalagi fisik Ainun kan. Aduh.
Iya beneran loh bang, Iya, serius ya kan. bener. Fisik tuh harus nomor satu. Aku jujuran aja di sini. Pertamanya sering minder juga karena fisik. Iya Cuman ya sekali yang aku kejar tuh dari MC itu ya buat ngukur kemampuan aku juga. Karena kita nggak mungkin ngomong terus nggak ada isi gitu kan. Kita Ya. harus ngomong tuh juga harus ada isi yang kita sampein gitu. Bukan asal ngebacot gitu Iya. aja buat orang ketawa tuh enggak gitu. Itu sih. Tapi kalau di kemampuan punya aku. radio yang paling kamu seneng itu apa sih? Misalkan lagi bikin berita, ada berita gini nih tentang hal apa misalkan? Kalau aku sukanya di tips kreatif gitu, ngisi-ngisi acara itu, terus juga ya gini, kita juga ada podcast juga di Dias. Nah, coba dong Datengin. sekali aku pengen Apa sih? break beatnya si Ainun nih kalau di radio gimana nih? Opening ya? Ya, ya. Openingnya gini. Coba. Meluncur dari lagi. Meluncur dari Jalan Kolonel Amir Hamzah nomor 32 Sungai Kambang Dias Radio Jambi. Gitu say gitu. Kebun lagi mayang belok kiri no. Esa jangan bahaya. Itu sih, nggak nyangka juga sih jadi penyiar, nggak nyangka juga jadi announcer gitu. Karena memang dari dulu aku orangnya tuh suka jadi pusat perhatian bang. Waduh. Dari dulu. Dari dulu gitu. Tapi hal yang positif kan? Positif, Nah, gitu. Itu takutnya kan. Takutnya. Kalau misalkan nyiar radio gitu kan kadang tergantung mood ya. Perempuan kan Ya, ya tergantung mood. buster. Aku pernah waktu itu bawa satu acara, terus ada bintang tamu nih, sebut saja namanya Mawar. Bunga lah. Hah? Jangan, ntar ketahuan namanya emang bunga. Enggak. Bercanda. Tapi emang ya. Ketawa aja ada sana tengok. Jadi waktu itu briefing gitu kan. Hari ini kau yang bawa acara, bawa ini, Iya. bawa acaranya. Oke gitu. Set sekali dia datang, enggak bang? Tep langsung. Enggak mood, tiba-tiba kayak apa sih gitu. Iya. Langsung udah change dengan kawan gitu. Karena aku tuh orangnya bisa tidak syukur dengan orang walaupun tidak ada sebab. Ih, jahat kan? Ada. Itulah. Aku mau bye-bye. Ainun apa kabar? Jadi gitu, bisa mut-mutan juga itu. Aku orangnya mudian. Tapi kan bahaya kalau bahaya itu. gitu dalam segi pekerjaan. Dari segi pekerjaan jatuhnya nggak ini sih, nggak profesional kan. Iya kan? Nah, cuman ya waktu itu ya untung aja ada temen yang gantiin dan dia mau waktu itu gitu. Ya kalau misalkan dituntut profesional kita harus profesional. Iya gitu. kan? Nggak mau gitu. Bahaya nih kalau Nah. Anak muda gua. Pergi kau ya. Udah lah. Intinya sekarang lagi sibuk pasti nyiar radio pasti ya sekarang. Nyiar Itu aktif radio sekarang kan? masih Aktif. Iya. Frekuensinya 98,4 FM. Iya dong. Lampir 3 kali tersebut nih. Masuk produk guys. Tapi jelas kayak Ainun juga hobinya naik gunung ya? Oh enggak juga. Sukanya bukan panjat gunung, panjat sosial. Itu yang aku, waduh. Enak kita ngomong itu gimana? Enak kita ngomong itu. Bukan lagi ya kalau misalkan masalah back to nature pasti kawan-kawan malulah sama teman-teman yang udah suhu gitu kan. Ya. Nah, itu. Ya kita tujuan naik gunung ya tujuannya pulang. Tuh. Tapi apa yang buat Ainun tuh suka hiking seperti itu? Dari kecil aku udah ikut pramuka nih bang. Wes. Anak pramuka nih. Sadar. Terus juga 2015 aku pernah mewakili Indonesia pada kegiatan Jambore Dunia di Kirarahama Yamaguchi Jepang. Jadi ya kalau misalkan hiking kayak gitu ya pasti hampir sama lah dengan pramuka gitu kan. Ada basicnya hampir sama gitu. Jadi ya ngelanjutin aja karena sekarang nggak sekolah lagi. Jadi ya itu pelampiasannya kayak jalan gitu. Pergi kemana gitu. Tapi asik kan? Asik sih. Aku jujur belum pernah sih naik gunung. Iya. Belum pernah aku hiking itu aku belum pernah. Cobain kita deh. Besok yuk, aja ya. Oke. Oke. Tanggal 6 besok nih bang. Aduh jangan. Karena aku basa-basi cuma biar enak dilihat orang. Gimana nih kan ya. Tapi yang jelas Gitu. untuk hal-hal seperti itu memang apa ya? Butuh healing bagi Ainun. Butuh dong. Selain banget. naik gunung, hiking kemana misalnya? Untuk kebutuhan healing nih, Hah. biar enak gitu. Cewek esai perawatan lah. Why?
itu tak lepas kayak kan. Lepas gitu kan. Buat apresiasi diri sendiri gitu. Iya. Ya kan? Itu sih. Tapi seru juga gitu ya. Seru dong. Gunung healing, tapi healing penting banget sih, ya kan? Penting banget dalam segi, apalagi dalam segi Ainun yang aktif di bidang entertainment kayak gini yang kayak MC terus segala hal lah tentang kayak penyiar radio juga kan butuh tuh. Kalau misalkan tiba-tiba hilang mood segala macam pasti aduh aku butuh sesuatu nih yang bikin ngebalikin. Iya. Buat refresh diri sendiri juga. Ya itulah bang, balik back to nature kayak gitu. Dan kebetulan juga kalau balik ke alam tuh ya bang, apalagi namanya gunung itu kan wisata khusus ya. Gitu. Kita harus backing diri sendiri gitu. Banyak yang orang cuma ngejar kebutuhan instastory gitu kan, kayak aja gitu. Orang pada ke gunung, gue harus ke gunung juga gitu. Sementara buat diri sendiri kayak apa ya, safety-nya tuh gak ada gitu, ya kan? Pasti. Tapi itu. Dalam segi hal seperti itu, apa yang membuat Ainun tuh pengen beda dari yang lain ketika naik gunung? Nah, itu dia. Buat beda dari yang lain? Iya, maksudnya kayak, ini aku nggak ngejar instastory nih. Ini biar orang tahu nih kalau aku tuh pengen, ini memang hobi aku, ini memang kayak gini aku gitu. Kan ada akun. Oh, enggak, say, aku jujur emang kebutuhan instastory. Iya lah gitu. Yang pasti karena semeraut dalam otak ya, pasti ada masalah atau gimana. Sebenarnya tuh gimana ya bang ya? Ya harus diabadikan lah. Gitu. Harus diabadikan juga. Cuman ya nggak terus gitu. Enggak. Gitu. Tapi ditemanin nggak sama seseorang? Kalau misalkan ada kebutuhan healing? No, just myself. No? Why? Ya aku nyamannya gini loh, yang tahu nyamannya aku tuh aku sendiri gitu loh bang. Yang tahu aku mau apa tuh ya diri aku sendiri gitu loh. Jadi ya selagi aku mampu untuk sendiri, kenapa harus dengan orang lain gitu? Ya kan? Jadi gitu sih. Enaknya ketika kita lagi nggak mood, enak cuma satu. Apa itu? Minum mas. Masita tuh penting untuk bikin mood. Aku setuju tuh. Masita tolong endorse. Betul. Karena Masita Milk dia variannya beda-beda. Iya kan? Yang ini baru 1-2 rasa lah yang baru kita. Dan ini susunya kerasa dan itu apa ya? Nggak amis. Biasanya kan ada tuh susu yang amis kan. Nah, ini nggak amis. Masita say. Cukup memang kalau bikin mood tuh emang Masita. Apalagi besok kalau besok nyiar. Bisa Ainun pesen lewat Instagram 15.000. Biasa Masita ya kan. Memang Bang, Instagramnya apa? Itu dia. @masita.milk. Itu dia. Instagramnya di sini. Nih. Nah, ini dia. Mati tukang edit. Oke, Bang. Wah, sip. Bagus. Kom terbaru kami. Gitu. Balik lagi. Gitu. Aku lupa. Tapi jelas kenapa tadi baliknya tentang masalah kayak personal ya. Yang ya pasangan gitu, sedangkan butuh kan. Abang nak deketin aku. Ini serius nih aku. Oke. Pasangan dalam apa nih, dalam segi? Ya dalam kayak support kan setidaknya kan walaupun dia bukan berarti pacar dalam tanda kutip atau apa, setidaknya kan ada yang nge-support Ainun nih. Kan kita pasti apa lah, pengen lah ya di seperti kayak itu kan. Iya kan? Aku senang nih kalau aku nanya berhubungan hal itu agak-agak gimana. Aduh, ini salah ngomong nih. Yang pasti yang support aku, my parents, keluarga. Tuh, cari aman saya. Nggak tahu apa. Nggak tahu. Ya, tapi kan ya aku sih cuman mau nanya aja. Kau nak ngorek-ngorek apa lagi banyak? Aduh ya Allah. Tapi memang iya kan, sedang betul kan? Bener kan? Gitu. Aku tak tahu. Masa nggak butuh sih? Apa masa nggak pengen sih? Pengen pak. Kenapa nih? Gimana ya?
balik lagi ke pasangan yang support itu ya. Iya. Duh, mana ya? Nggak ada sih Pak, beneran serius Nggak ada ya kayak gimana? Nggak ada karena belum ketemu atau kayak? Ya belum ketemu aja. Serius? Belum ketemu. Belum. Serius nih? Serius? Ah, Iya. Belum. Belum. Cuma kalau misalkan temen banyak yang ngasih support gitu. Karena gini loh Bang, aku tuh main iya, ngaji harus. Paham gak sih? main iya, ngaji harus. Oh itu bagus ya. Iyalah. Jarang Jadi tuh. aku tuh jujur ya, aku tuh berada di circle yang teman-teman aku rata-rata tuh minum, udah itu ngerokok dan lain sebagainya, dan but I still enjoy gitu, kayak aku Nggak jadi masalah, aku kan? enggak itu, karena gini loh, di setiap perkumpulan itu pasti ada baiknya ada buruknya gitu. Betul. Aku percaya di setiap perkumpulan itu yang menurut orang baik tuh sebenarnya tuh ada buruknya juga gitu. Nah, ikan segendut-gendutnya ikan tuh pasti ada durinya, dan sekecil-kecilnya ikan itu pasti ada dagingnya gitu dah. Coba deh cari kebaikan orang, cari baik di buruknya orang, dan cari buruk di baiknya diri kita sendiri gitu. Itu sih gitu. Aku berada di circle itu deh, dan aku hormatin itu. Mereka mau minum ya silahkan gitu. Dan kalau masalah di back to nature ini rata-rata aku nemuin, jujur ya, mereka berada di circle yang seperti itu gitu, kayak mabok segala macam atau lain sebagainya gitu. Kebanyakan seperti itu gitu. Yang buat Ainun tetap di dalam circle itu apa? Ya Apa yang itu. buat kayak, misalkan kadang kan, ya mohon maaf, kadang orang bisa dibilang, ada aku nggak mau ah, aku takut. Bahasa sih, ketika kita berkawan sama orang punya parfum, kita dapat Iya, kita dapat wanginya, wangi, kayak gitu kan. ha. Kadang kan, ada dia tuh hobinya minum nih, hobinya gini. Kadang kan, kau ya, kriminal nih. Ini kriminal nih Iya gitu kan, sampai males gitu kan. Kenapa yang bikin Ainun itu tetap enggak, dia ini teman aku, dia ini apa ya? Ada suatu hal yang enggak ngerti kalian yang bisa dibilang ini nih jadi keapaan aku gitu nah. Nah, kalau semua orang baik berteman dengan orang baik gitu, terus orang jahat bertemannya dengan orang jahat juga. Kebanyakan kan orang seperti itu. Kadang ketika misalkan Ainun teman, enggak, Bang Anjul tuh jahat. Pasti otomatis oh iya ya. Udah malahan ketika orang mau dekat sama aku pasti bakal ngejauh karena sudah ada hal seperti kan. Nah, yang buat Ainun gagah tetap ya ini nih teman aku gitu nah. Sebenarnya tuh pendapat orang tuh banyak ya Bang, kayak ih Ainun kau tuh dai kayak gitu. Nah, kau tuh ustazah keluarga, kau tuh alim segala macam, tapi kok masih mosi di circle yang kayak gitu kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Setiap perkumpulan tuh tidak mesti buruk gitu, tidak mesti baik. Coba kita ini baik, kita filter kayak gitu nah Bang. Soalnya ya kalau dari Ainun, kalau Ainun merasa nyaman dan Ainun tidak terganggu, Ainun pasti bakal tetap di circle itu. Tapi kalau misalkan sudah tidak nyaman, pasti bakal Ainun bakal pergi gitu. Alasan paling kuat ketika Ainun tetap di circle seperti itu apa? Alasannya nyaman. Just nyaman. Just it. Cuman itu. Yes. Wih. Lain udah nih. Cuman ya itu tadi, Ainun punya kawan-kawan yang backing Ainun kayak apa ya? Maksudnya tuh ada batasan kayak gitu nah Bang. Udah sih. Iya, itu kan penting. Tapi seru gak sih sebenarnya menjadi penyiar radio? Seru banget. Nah, aku mau pengen ngulik lagi. Apa yang bikin happy? Happy. Yang ngisi waktu luang kayak gitu, kayak berbagi dengan teman-teman semuanya. Itu sih kayak happy aja Bang. Yang bikin kayak. Tapi aku nggak ada tujuan, maksudnya tuh aku harus jadi penyiar radio biar aku ada tujuan, itu nggak ada gitu. Kayak udah ngisi waktu luang aja gitu. Berarti kamu emang hobi ngomong berarti Hobi ngomong, say. Gitu kan kayak nggak pernah dicoba nih. Iya sih. Gitu. Tapi aku bukan orang penyiar radio ya, cuma sekedar ngomong-ngomong kayak gini. Iya aja. gitu. Dan banyak banget batu loncatan yang aku laluin gitu. Percaya nggak?
dulu ya, misalnya aku tuh MC ya Bang waktu itu, Iya. cerita juga di salah satu pusat perbelanjaan di Jambi juga. Waktu itu aku ngisi acara salah satu instansi di Jambi, Iya. ada kepala-kepala instansi dan waktu itu aku dapat kesempatan buat diajak jadi penutur jati di bandara. Apa tuh? Yang mbak-mbak bandara itu yang manggil-manggil pesawat gitu. Oh. Nah, saya itu suara Eike Sai. Kapan? Hah? Kapan tuh? Udah dari 1 tahun yang lalu sih. Coba deh. Boing gitu kan? Iya, gitu-gitu. Iya, di bandara kita sini, bandara Jambi. Terus kok bisa diundang disuruh ngisi suara seperti itu? Alasannya? Gak tahu juga ya. Nggak nanya juga dengan beliau yang Iya. ngajakin. Kok kenapa harus saya Pak? Iya. Gitu kan. Mungkin beliau sendiri yang punya jawabannya gitu. Yang pasti ya bangga loh gitu. Ngisi suara di bandara gitu. Iya. Gue ada karya gitu. Ini Iya, ini iya. langkah pertama yang bagus banget gitu. Yang bisa didengar. Jadi orang-orang kan nggak bertanya-tanya lagi tuh suara Iya. suara Ainun Sai. Sah. Jadi yang suara bandara tuh suara Ainun. Besok suara Suara siapa? Suara orang bandara. Sama lagi kan? Iya kan dulu tuh kayak itu suara siapa sih? Enggak taunya Emang gak ada sih coba? yang bahasa apa? Soalnya itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa lokal. Oh, kalau bahasa lokal? Bahasa Jambi, Pak. Iya coba. Duh, kayak mana nih? Lupa juga saya naskahnya. Kurang lebih seperti ini. Perhatian kepada segala pesisir kapal terbang Garuda Indonesia dengan nomor GA 1, 2, 3 Nanda Nuju. Mau terbang nih gua. Wih, keren coba. Itu yang lokal. Inggris ya? Yang Inggrisnya silahkan dengar sendiri, datangi bandara-bandara terdekat. Gak ingat say. Iya. Bahasa Inggris. Oh, berarti itu pakai soalnya. naskah ya? Iya dong, pakai naskah. Yang jelas awalnya Dear Passenger gitu. Gak ingat lagi. Jadi aja. Kalau aku ini cocok di bagian mana ya? Kau bagian dapur memang. Security sih. Paling. Aku bagian yang angkapnya ya. Tapi seru sih. Seru. Suara itu kayak apa ya? Aku kadang ketika ada suara-suara di bandara tuh senang ya. Halus ya. Iya kan kayak mikir itu tuh suara siapa? Soalnya sama semua. Nah, setiap bandara Yang lalu lintas? bukan Pak, itu bukan Kirain saya. juga kan. Siapa tahu kan. Sekalian main di bioskop. Teng. Mohon Sita. perhatian. Itu Mas Sita. Kayak Mas Sita perlu ada back song suara lah kayak. Kayaknya perlu lah tuh Mas Sita. Bang Deddy bisa kok calling. Iya. Oh, berarti seru juga sih. Seru, jadi dubber juga. Dubber? Voice over, ya. Apa yang diisi? Suaranya siapa? Hah? Suara-suara orang pilkada, ya kan? Tablay. Coblos. Tapi kan Gitu. Ainun kan sudah di luar yang udah dikerjain sekarang kan bisa dibilang di luar apa ya? Yang dipilih kuliah kan? Kuliah. Arkeolog. Ya, Wah, arkeolog. jauh sekali. Ya. Kenapa lari ke situ Anda ya kan? Nah, bahasa Minang. Aku yo Bang yo sempat itu juga tuh dan jo emak dan tua. Walah, sama orang awal lah. Aduh. Nih, Jadi- nih. Tapi kok bisa ke arkeolog? Padahal kan banyak yang lain. Aku sempat waktu itu bimbang juga ya masalah kuliah gitu. Sebenarnya mau kau tuh apa sih Nun kayak gitu, bertanya-tanya juga. Terus ya itu tadi Bang yang tahu diri kita tuh ya diri kita dewe yang mau yang tahu nyamannya kita tuh ya diri kita dewe gitu. Nah, jadi ya kenapa kalau ditanya kenapa arkeolog? Kenapa ya? Karena aku susah move on. Aduh. Tenggelam di masa lalu, say. Enggak. Aduh, pengen ku makan mic di. Nggak, tapi ya maksudnya tuh bisa dibilang kan di luar Iya, pekerjaan Ainun di ya? luar pekerjaan, Kan di banyak luar misalkan entah itu
dokter, hukum, ekonomi atau segala macam kok lebih ke arkeolog gitu. Kalau dari segi keluarga juga nggak nyambung sih Bang ya, karena memang keluarga aku itu bisa dibilang orang agama lah kayak gitu, kayak yang religinya tuh up banget gitu. Nah, nggak tahu juga tuh, bingung juga mau jawab apa ya. Sebenarnya waktu itu sempat nggak mau kuliah Bang, sempat nggak mau kuliah. Nih, nah akhirnya aku bongkar juga kan. Aku tuh Bang pernah galau. Wah, Pernah, sumpah. ini bukan kaki mancing ya. Ngomong dewe. Putus cinta, ya Allah malu sumpah. Putus cinta, terus Basi nggak jadi arkeolog nih, korban sebenarnya. Waduh. Kok larinya ke jurusan? Iya, kok larinya ke jurusan gitu. Gati. Itu makanya jangan main-main dengan cinta ya. What? Cinta itu bisa merusak segalanya. Quotes by Ainun, tulis. Lah ngomong cinta nih. Tapi jujur ya, kalau di arkeolog itu kan nggak jauh-jauh dari seni sih Bang. Iya, sebenarnya kan. Gitu sih. Tapi memang Tapi emang suka main ke candi dulu tuh. Emang pengen tahu banget tentang Sejarah lah ya. sejarah gitu. Ya gitu. berarti peduli tentang akan sejarah. Peduli, cuman aku nggak dipeduliin. Wow. Cuman aku bingung mau ngomongnya tadi. Cuman ya bisa dibilang kan sekarang Ainun kuliahnya di arkeolog. Iya. Di semester apa sekarang? 3. Semester 3 berarti tahun 2019 kemarin. Oh, baru masuk. Iya. Maba. Maaf senior. Waduh, nyesal aku. Senior. Iya. Tapi yang jelas apa yang mau Ainun kejar dalam segi arkeolog ini? Yang Ainun sekarang kuliah? Yang mau Ainun kejar. Yang kayak misalkan mau kan dia tuh penelitian ya? Iya, riset. Kan? Tadi katanya masalah menyelam apa? Oh, arkeologi bawah air. Nah. Iya, menyelam. Jadi itu Sengtung. para arkeolog itu yaitu nyari ngumpulin data data-data arkeologi yang ada di bawah air gitu. Gitu, sama aja sih, cuman Sudah pernah nyoba? Sudah pernah nyoba? Belum sih, belum pernah nyari bendanya di bawah. Enggak, maksudnya nyelam sudah? Nyelamnya Pakai alat-alat? Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Wih. Tuh oksigennya gimana? Hah? Iya gitu. Vape. Sorry ya, Sharing ya. Jadi gitu. kan butuh pelatihannya nggak sih? Iya, butuh pelatihan. Jadi setiap minggu waktu itu latihan dengan BPSB. Di mana? Di kolam renang Ratu kolam renang Kota Baru, Pak. Atau baru? Oh, di prestasinya? Iya, di prestasi yang kedalaman 6 meter. Di situ. Alatnya memang Alatnya disubsidi ya, alatnya dari instansi Balai Pelestarian Cagar Budaya langsung. Oh, Jadi kita ada latihan rutin kerjasama gitu sama Airut juga. iya. seru ya? Seru dong. Tapi yang mau pengen tahu, candi itu besar nggak sih sebenarnya yang di Jambi? Mau ngetes nih. Hah? Besar nggak sih sebenarnya? Candi Muaro Jambi itu candi terluas se Asia Tenggara loh. Betul. Percaya nggak? Karena aku acak-acak. Tahu dah guys, jadi Iya. saudara Panjul ini kemarin ke candi nyasar. Karena kapan terakhir ke candi Pak sebelum nyasar kemarin? Itulah. Kena aku anjing. Kena aku. Pantaslah dia nanya-nanyakan tentang candi, dia nyasar di candi itu. Duh ya Allah. Nah, ya Allah. maksudnya itu lupa jalan, lupa jalan sama lupa tempat acara. Karena yang Mbak jujur kan bisa bilang baru pertama kali juga ketika ada acara hal gitu, aku datang dekat candi. Kalau masuk ke candi aku pernah 2 kali. 2 kali. Main sepeda. Serius aku main sepeda. Pergi maling duku ya kan. Wow. Wak yang maling duku. Tapi jelas kebanggaan apa yang bikin Ainun bawa kayak ini kayak candi tadi kita konteksnya ke candi ya, candi yang kayak Asia Tenggara. Iyo. Candi terluas Asia Tenggara. Ini serius nih? Iya, Mahawihara. Oh, Mahawihara. Candi baru candi tahu kita nih. Muara Jambi itu dijuluki Mahawihara. 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 Berarti kayak Prambanan sama Borobudur belum ya? Gimana? Prambanan sama Borobudur tuh kalah masih ya? Oh, jangan bilang kalah dong.
Enggak, maksudnya itu lebih besar candi kita rupanya gitu. Iya. Terluas, Pak. Jadi Candi Muaro Jambi, komplek percandian Muaro Jambi itu di Desa Muaro Jambi. Jadi Desa Muaro Jambi itu juga termasuk cagar budaya gitu. Jadi jadi yang dinamakan cagar budaya itu bukan candinya aja gitu. Oh, tapi keseluruhannya. Keseluruhannya. Iya. Bapak ada nengok kan Pak yang tulis selamat datang di komplek. Nah, itu bener. sudah dihitungnya dari situ. Oh, alah, baru tahu saya ya. Dan itu banyak ribuan menapo di situ. Apa itu menapu? Nah, menapo itu tempat kopi. Ida, menapo itu kayak gundukan tanah yang disinyalir itu ada candi di situ. Mau tahu putus seperti apa? Di sini. Di sini. Mati. Mati kau. Gimana Bang? Di sini. Aku tidak mau tahu harus pas. Bang kurang jelas gimana sih Bang? Di sini. Capek doang. Tukang edit mati. Aku senang nih nyiksa. Apaan? Tapi yang jelas itu salah satu informasi yang apa ya? Mungkin orang banyak yang belum tahu. Iya kan? Banyak Ya. juga orang belum tahu. Kadang juga orang pada gengsi mau nyari tahu kan. Iya, benar banget. Bahwa itu yang punya kita sama-sama kadang tidak mau cari tahu kadang. Cuman taunya dari orang-orang padahal kita orang asli sini. Iya, benar Ya banget, kan? benar banget. Gila sih. Mas sekarang Ainun Ya. ini Ainun nih aku senang gitu. Iya. Coba kalau ngomong sekarang 30 detik ngomong pakai bahasa Jambi tapi yang kayak di bandara ya. Oh, Oke? kayak di bandara. Ya, ya. Yang bahasa lokal tuh ya. Kalau aku nanya nih ya, Oh, kalau aku jawabnya ya, bagaimana? ya. Aduh, ya. Ya, coba. Sejak kapan Ainun jadi dai? Dari 2017. Wah, tuh kamu. Dari 2017, Bang. Tapi dari juga gitulah. Oh, itunya juga. Iyalah. Enak lah kayak gitu, Bang. Enak. Aduh, salah pula ngomong enak lain pula mataku. Enak. Enak. Coba Oke, ya. coba. Kita coba. Sejak kapan Ainun jadi dai? Dari 2017. Mati kau berangkat ya kamu. Kamu udah enggak berangkat deh. Gimik lah, Jo. Mati kita sini. Tapi yang jelas Ainun sudah kemarin kondang ada sudah MC nggak sih sekarang? Kemarin ada sih di new normal ini. Iya. Tapi Alhamdulillah sesuai udah protokol. ngisi beberapa event sih. Sesuai protokol. Sesuai protokol pasti. Ada itu kerja sama teman-teman atau organisasi yang kayak menolong kawan-kawan yang kena dampak COVID nih atau kayak mana misalkan? Iya, pasti ada. Kemarin apa aja yang udah dilakuin? Kemarin itu kita kerjasama dengan JMC, Jambi Madani Center. Gitu. Jadi kita waktu itu bawa acara di Ratu Convention Center. Iya. Jadi kita waktu itu donasi dalam bentuk apa namanya? Lelang. Donasi Lelang dalam bentuk lelang. Barang-barang dari UAS Original Store gitu. Nah, itu semuanya adalah barang-barang dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Wih. Nah, gitu. Pakai sarungan. Jadi Tembak terus aku di sini sumpah lah. nah, jadi hasil donasi itu kita kasih ke orang-orang yang nggak mampu gitu. Berarti Ainun sangat aktif dalam hal segi. Iya, makanya aku bilang aku tuh di circle apapun ya bahasa kasarnya bunglon lah gitu. Cuman ya kita harus pintar-pintar filtering diri kita gitu. Di sini kau kayak gini, di sini kau kayak gini gitu nah. Gitu. Apalagi lagi kan zaman sekarang kan udah ini nih, udah ngeri-ngeri nih kita nih kan dalam digital maju, lingkup pertemanan juga kadang kalau nggak lagi Ainun perempuan, ya benar. kan? Takutnya kan yang aneh-aneh ya, ya kan? Ya pasti kalau dari aku pasti adalah ketakutan dalam diri sendiri juga ya Bang sebagai seorang dan was-was juga kayak gitu. Apalagi berteman sama Yudis gitu kan sama Itu bahaya udah tuh. Udah tuh bahaya sumpah Bang udah. Enggak salah. Nggak salah lagi. Tapi jelas dalam segi sudut pandang Ainun apa yang Ainun lihat dari anak-anak muda Jambi nih? Nah, anak-anak muda Jambi. Dalam segi apapun lah yang Ainun ketahuin. Kreatif ya, salah satunya adalah podcast Budak Jambi. Nah, Jangan. yeay. Naikin terus. Iya dong, Bang. Maksudnya tuh
Jujur ya, kemana-mana Ainun pergi, kalau Ainun bawa nama Jambi, pasti teman-teman yang di luar provinsi Jambi itu di mana sih? Gitu. Ya bener gak sih? Banyak. Di daerah Kalimantan ya, di Sulawesi ya gitu. Padahal ada branding Jambi yang harus kita angkat gitu. Betul. Ya salah satunya podcast Budak Jambi gitu, mendatangkan orang-orang yang ya bisa memberikan inspirasi. Salah satunya ya meroket untuk meninggal nih saya. Meledak di atas berarti. Tapi jelas kan bisa dibilang kan anak-anak muda itu aku juga salut sih sekarang anak-anak muda Jambi udah aktif dalam segi kreativitas. Banyak lah ada yang kayak masih malu-malu untuk menampakkan jati diri dia nih yang seperti apa keahlian dia kan. Tapi dalam sudut pandang Ainun apa yang harus kawan-kawan, mungkin bukan harus ya, kita lakuin sama-sama lah. Ya supaya pertama kayak jangan terlalu malu akan diri secara pribadi dia untuk bawa kamu nih punya suatu nih yang bisa ditonjolin nih gitu. Kayak Ainun walaupun dalam segi kuliahnya beda, yang dikerjain juga beda. Iya. Ya kan? Awal mula itu seperti apa sih gitu nah. Untuk kayak misalkan nih jangan malu-malu. Misalnya kalau aku ditanya ya, coba ditanya. Aku butuh ditanya sekarang nih. Apa? Abang kesehariannya ngapain be? Aduh, ini dek. abang nih. Maksudnya tuh kayak kan apa yang buat Ainun tuh sampai bisa dibilang sampai di titik ini nih sampai happy pertama. Ngejalaninnya lebih enjoy sekarang walaupun orang mandang Ainun kadang cuma taunya MC penyiar radio. Nggak tahu di samping lain bahwa Ainun tuh kayak ibaratkan hobi hiking. Terus kuliah di arkeolog. Kan udah nggak taunya cuma di bagian situ gitu kan. Ada penonjolan lah gitu seharusnya kan ya. Dalam segi apapun bahwa umat-umat, aduh gila bahaya omongan aku nih, janganlah. Manusia janganlah ya, sorry Jo. Manusia itu harus di-up lah diri kita ya. Iya kan? Seharusnya. Iya benar. Betul lah nih? Benar. Iya kan? Ayo nengok abang dari tadi. Luar biasa nih. Oke. Sudah tuh? Kau kurang ajar. Dio ini lagi naikin aku. Nggak bisa nih. Kalau besok syuting kau pergi lah udah. Ada orang yang lagi naikin aku enak-enaknya. Tapi yang jelas kan kita sebagai anak muda harus produktif gak sih? Iya benar, harus produktif, harus loyalitas juga dalam melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah kayak gitu. Betul. Jangan lupa satu, Ainun harus datang di acara Social Edition. Di mana tuh? Nah, Social Edition yang volume kedua ini, dia bekerja sama Sales Kopi namanya di daerah Kota Baru. Ainun harus datang. Kapan? Tanggal 12 September. Oke. IG-nya di sini. Itu mati kau. Banyak produk aku nih. Tapi yang jelas Ainun apa sih yang membuat Ainun sekarang nyaman banget ngerjain hal semua yang Ainun lakuin? Yang buat Ainun nyaman? Ya. Nggak ada sih. Nggak ada. Ada. Kayak manusia udah nyambung. Yang buat Ainun nyaman. Ainun bahaya nih. Aku ngomong nengok kemana juga nih. Yang buat Ainun nyaman di circle ini. Iya, maksudnya tuh yang Ainun kerjain sekarang kayak MC, nyiar radio, segala macam yang Ainun kerjain sekarang. Nyamannya karena ya ada waktu luang kayak gitu. Terus juga orang tua support, terus juga ketemu dengan orang-orang baru, ketemu abang ya kan. Padahal sempat beberapa kali ketemu tapi dia nggak notice gitu. Jadi gitu. Masih tain aja. Gitu sih gitu. Ketemu dengan orang-orang baru juga yang dari sudut pandang apapun, dari latar belakang apapun kayak gitu, seneng aja gitu bang. Kayak pernah nggak sih pernah di titik terendah ini sampai bosan Oh ya, pasti pernah. Dalam segi apa tuh? Dari segi kegiatan, dari segi apa ya? Ya kegiatan Ainun kayak gitu, capek gitu bang. Kok kayak gini baik sih kayak gitu. Nangis lah, rating aku naik. Lamun nih. Nyuruh aku nangis pula. Iya, sempat waktu itu ngeblank juga gara-gara putus cinta ya kan.
Kan segitunya penting berarti cinta tuh bagi Iya, Ainun. ya penting. Nah, ini aku bikin nangis katanya. jangan. Nah, Bahaya. jadi gitu. Jadi kalau mau yang tahu tentang masalah ini jomblo bisa kontaknya ke sini. Saya emang pernah sampai di titik Sempat pernah gitu. Yang bikin bangkit lagi apa? Orang tua. Wah, ini ya mantap nih. Terus ya, serius ya. Yuk, kita serius ya. Apa Iya, yang orang buat? tua. Kenapa Jadi- orang tua? Jadi orang tua aku tuh juga pernah berada di posisi terendah gitu. Aku tuh cuma punya umi loh. Oke. Arwah abah aku udah nggak ada lagi. Oh, iya. Terus umi aku tuh pernah di posisi terendah ngelihat menjalani hidup yang udah nggak ada abah lagi dan dia bangkit lagi itu ya karena kami, karena anak-anaknya gitu. Jadi waktu aku berada di titik terendah aku lihat ibu aku dan aku termotivasi dari itu. Baru segini loh Don kayak gitu. Oke. Saya nggak gitu sih. Aduh, Terangkanlah. habis Jo. Sorry lah Jo. Udah biar Ainun tetap happy. happy dong. Ainun tuh happy tetap. Ya betul. Slow lah kau Jo. Yang dulu say. Aku tadi udah masuk itu cuma ke trigger aku. Cuma yang jelas itu suatu kayak apa ya, kayak cambukan ini. Ya. Saat itu ya. Yang bikin Ainun bangkit lagi Iya. segala macam dengan aktif lagi, happy lagi, jalanin aktivitas yang Ainun lakuin sekarang ya. Dan apapun memang ujungnya pasti ke orang tua emang. Ya pasti ke orang tua. Mau sejauh apapun kita pergi, mau secapek apapun kita menjalani hidup, pasti orang tua itu tempat kita balik gitu bang. Iya benar. Benar sih. Benar sekali. Aku setuju tuh. Sejauh apapun kita pasti kita bakal balik ke rumah. Benar. Tambah lagi kalau minumnya Masita. Salah gelas aku kan. Masita. Itu. Minum nun, beda sedih. Gitu say. Islah. Panjang perjalanan Ainun rupanya. Panjang emang. Jadi aku dulu sering pindah-pindah sekolah juga bang. Itu yang buat orang tua aku sedih juga. Gara-gara apa tuh? Kok bisa pindah-pindah? Ya itu, aku tuh orangnya pembosan gitu. Sekolah bisa bosan ya? Bahaya dia. Sekolah Iya. bisa bosan gitu. Duet. Paling banyak berapa sekolah? Tunggu dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, angkat tangan sudah. Stop. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada saya ini suhu. 6 sekolah. Itu yang pindah SD, SMP, SMA. Semuanya. Allahu Akbar. Iya, serius. Tapi bukan berarti bermasalah kan? Enggak. Bosen. Bosan. Ih, simple ya. Aku bosen. Gini, Cabut. aku ini ya bang, ini Iya. salah satu inspirasi juga buat teman-teman semuanya. Ketika kalian punya apa ya, punya basic dan itu tidak dihargai, ya udah gitu. Cari tempat yang bisa menghargai kalian gitu. Jadi bang, aku pernah pindah sekolah cuma karena aku waktu itu tidak boleh ikut MTQ. MTQ say. Aku sekolah di Aliyah waktu itu. Jadi aku tuh sering izin. Satu semester tuh aku pernah izin 36 kali, alpa 15 kali. Cuma Gara-gara? ikut kegiatan lomba-lomba, musabakoh, festival anak soleh Indonesia. Pokoknya kesana kesini dan itu bermasalahnya di situ gitu. Kok tidak diizinin ya? Sekolah Alia ya? Iya, padahal sekolah aliyah waktu itu. Nggak tahu juga lah Oke. karena apa. Bahaya tuh. Dan- Curiga. Iya, Lu SMA-nya di mana sih? janganlah. Oh, jangan ya. Kira. Janganlah. Kalau kami ini Alfa Labres. apalah kemenangan. Iya, kau kan setahun deh. Jadi gitu. Sering gimana ya, kalau dibilang nakal juga nakal sih bang. Di pondok tuh dulu pernah kabur gara-gara nonton konser, Hah? tapi tidak ketahuan. Kok bisa udah ketahuan? Tidak ketahuan lah, ada pintu belakang. Kacau nih. Itu Aduh. panjang ya, kalau dari segi pendidikan udah semrawut gitu. Tapi alhamdulillah. Gitu. Tapi senang sekarang ya. Senang. Udah ibaratkan tahu nih dulu ini nih Ainun seperti apa,
keburukan Ainun itu seperti apa segala macam. Sekarang tinggal gimana caranya Ainun ngebentuk diri ya. Benar. Jadi gitu. Dengan segala apapun yang jarak. Yang penting nyaman gitu. Dan kau tahu arah kau tuh kau tuh tahu kayak gitu nama. Karena yang tahu diri kau dewek itu kau dewek gitu. Jadi tapi gitu sih. impian terbesar Ainun apa sih yang membuat yang mau bikin aku buat ini nih untuk suatu hal gini. Apa sih impian terbesar Ainun? Aku pengen aku tuh tidak sia-sia deh. Dalam apa nih? Dalam hidup. Terus nggak dalam segi kerja, dalam segi aktivitas, apa yang membuat Ainun entah itu mungkin mau bikin suatu hal wadah kah atau apa? Oh iya, Ainun pengen buat ini sih, buat panti asuhan. Serius. Kenapa gitu? Gimana ya? Ainun itu ngelihat adik kandung Ainun. Jadi umur 11 bulan tuh sudah ditinggal sama abah. Oke. Masih kecil dan mereka kembar gitu. Oh kembar? Iya kembar. Jadi dengan waktu itu kondisi keluarga yang bisa dikatakan lagi surut-surutnya gitu. Down dari segi lah ya. ekonomi dan segala macam. Umi waktu itu lagi ya apa ya lagi down gitu, nggak bisa terlalu memperhatikan kami waktu itu. Terus juga sering aktif di organisasi-organisasi yang dalam bentuk kemanusiaan, ngelihat teman-teman di luar sana yang ya Allah gitu. Itu yang buat aku kayak tertampar gitu loh Bang. Mereka kuat ngejalani hidup gitu. Kok kau yang kayak gini sering ngeluh segala macem gitu. Tuh. Terus juga sempat ngobrol sama orang tua, sama mama, sama itu juga. Dan dia juga keinginannya sama kayak Ainun, pengen buat ya rumah singgah lah istilahnya kayak gitu ya kan, tempat teman-teman semuanya belajar gitu, ngaji, sharing, nyari sesuatu hal yang nggak mereka dapetin di sana dan bisa dapetin di rumah itu gitu. Pengen banget buat itu ya, sesederhana itu ya, ruangan kecil aja bagi Ainun itu udah mana ya, sudah seneng banget lah ya gitu. Karena di daerah Ainun juga daerah yang terpencil juga gitu. Banyak mereka yang kurang diperhatikan. Itu sih Bang. Oke. Kan? Boleh lah Ainun. Aku jadi terhura. Iya benar, karena apa ya? Kenapa? Ini salah satu pertanyaan aku yang sangat template, tapi ya ini ciri khas menurut aku. Ketika aku menanyakan orang apa impian terbesar, karena itu tuh bisa jadi kayak kita tuh walaupun kita nanya, kita juga semoga bisa menyupport dia dalam segi hal apapun. Ya alhamdulillahnya kawan-kawan yang udah datang ke sini, ketika datang aku selalu nanyain hal seperti itu, karena itu tuh penting bagi aku ya, kalau mungkin kawan-kawan juga penting, karena ketika ditanya hal itu ada rasa kayak impian terbesar apa ya, walaupun serame orang menurut aku, serame orang di depan maupun di belakang atau gimana, kalau ditambah lagi kalau misalkan sepi, kalau sudah sepi ngomong berdua atau bertiga, apa impian terbesar kau? Nangis orang. Iya benar. Tambah lagi dari segi omongan masuk. Itu karena menurut aku itu bisa jadi bahan suatu tindakan yang ayo lah bikin yuk. Iya benar. Gitu nah. Kita walaupun nggak bertindak dalam segi tenaga, setidaknya kita ada ide, ada ucapan kayak udah buat gitu. Benar. Nanti bisa aku bantu gitu. Iya. Ya yang jelas itu sih, karena circle tuh yang kita tuh kebentuk menurut aku dalam segi circle sih. Circle yang mau bentuk pribadi gitu. Kalau ya berarti misalkan kalian agak kurang maksudnya kayak agak kurang gimana gitu ya, berarti jangan salin diri kalian. Menurut aku kayak bukan juga salin circle sih, cuman kayak nyadar aja sih gitu nah. Iya. Gitu nah, jangan semua itu disalahin. Bisa dibilang ngaca dulu kita. Karena cermin tuh penting sekali. Benar. Tambah lagi sekarang di zaman kayak gini, kalau nggak banyak nyermin, waduh bahaya sih. Kita bakalan keterusan
bakalan menjadi orang yang bukan aslinya si dia, Iya. ya kan? Benar-benar. Tapi yang jelas terima kasih banyak ini. Oke. Sebelum itu, Ya. kasih dong quotes sama kawan-kawan nih. Kasih quotes ya. Iya. Apa ya? Kalau aku mah main boleh, ngaji harus. Ya. Ini Gitu, Say. kalau dengar Umi aku di bawah disenengin. Ya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Ainun Ya, udah datang. thank you podcast Budak Jambi. Yoi, semoga impian Ainun tercapai. Amin. Aktivitas selanjutnya bakalan terus menerus. Ya, Nggak ada amin. terhalang lah semoga ya. Oke, ya. Yang jelas jangan lupa kalau aktivitas terus temani sama Mas Tamil. Yoi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.